Assalamualaikum, welcome back teman-teman. Pokoknya pasti kita semua kalau beli makanan di luar mau yang steril, yang bersih, Masya Allah. Dan salah satu yang kita hindari adalah makanan itu terkontaminasi dengan air liur dari si pelayan yang bawa pesanan kita. Ya nggak sih? Itu tentu mimpi buruk bagi kita semua yang biasa makan di luar. Dan kemarin saya mengalami hal itu teman-teman, ya Allah. Jadi sebenarnya nggak beli makanan gimana juga, hanya beli gorengan berupa bakwan, itu pun juga hanya Rp10.000, nggak banyak gitu. Karena kan yang makan juga hanya saya dan bocil, dan sebenarnya nggak enak aja kalau beli misalnya 3.000 atau 4.000, padahal kan sebenarnya juga makannya nggak banyak-banyak amat. Nah, tapi karena cuacanya juga mendukung, lagi di tempat latihan berenang di pool gitu ya, swimming pool, dan mendung-mendung jadi enak kayaknya makan gorengan. Dan harga gorengannya juga cukup murah, standar, dan menurut saya tuh enak. Saya pernah beli di situ karena rasanya lebih gurih, di luarnya gurih, crispy, di dalamnya agak basah lah. Pokoknya enak lah, untuk standar gorengan enak. Semuanya oke sejauh itu ya. Tapi tiba-tiba pada saat si penjualnya itu membawa, bukan penjual, si pelayannya itu membawa si gorengan yang baru dikeluarkan dari wajan ini, sebenarnya oke banget karena panas gitu kan, masih hangat gitu, karena baru aja keluar dari wajan. Nah, dia tuh antarkan, terus saya juga sih yang salah kali ya, harusnya mikir juga bahwa itu potensi akan terjadi kalau saya bertanya ke dia. Jadi saya tanyalah ke dia satu hal, saya lupa juga saya bertanya apa, pokoknya saya bertanyalah atau mengajak dia bicara. Dan pada saat dia bicara sambil membawa gorengan saya di depan saya, jadi posisi saya itu duduk di kursi, terus si pelayannya itu berdiri, dan di depan dia itu, di depan mukanya dia dan sekaligus di depan mata saya, gorengannya, posisi gorengannya gitu ya. Jadi kayak gini nih posisinya nih. Jadi gorengannya di atas, jadi kepala saya agak mendungat gitu. Kemudian si pelayannya agak melihat ke bawah begitu, mengajak saya bicara. Nah, pada saat dia berbicara, disitulah terjadi mimpi buruk itu ya. Dia ngomong dan percikan air liurnya atau dropletnya muncrat teman-teman. Dan saya menduga itu masuk ke dalam gorengan. Hanya satu percikan aja sebenarnya, hanya satu droplet aja gitu ya. Tapi itu kan bisa kalian bayangkan bagaimana hati saya melihat gorengan yang saya dambakan ini itu terkontaminasi dengan droplet seorang gitu. Ya udah kebayang dong, kita nggak tahu orang ini sehat kah atau apa gitu. Kan pastinya droplet itu atau air liur itu kan pasti nggak steril kan, udah satu pengetahuan umum gitu. Tapi satu sisi saya sudah pengen banget, dan akhirnya saya memutuskan untuk, Pak, gini ya Pak. Jadi saya kayak langsung refleks untuk ketawa juga. Tapi satu sisi saya juga langsung refleks untuk gimana ya caranya mau, tapi kayak nggak yakin nih dengan makanan ini. Jadi saya bilang, Pak, tolong dikurangi saja ya ini, saya beli 5.000 aja gitu. Jadi jadinya tuh dapat 4, dan tolong ganti yang dikasih ke saya itu adalah yang bagian bawahnya, jangan bagian atasnya, karena saya duga droplet yang satu titik itu masuknya di atau terperciknya di satu bagian atas saja gitu. Oke lah, tapi yang namanya kalau udah lihat kayak gitu, rasa nggak sih kayak kita udah nggak yakin gitu, apalagi ketika dia mengganti gorengan itu, saya nggak lihat, jadi saya nggak tahu apakah yang dikasih ini bagian bawahnya atau atasnya. Mana lagi pada saat gorengan itu sudah datang, dia udah kayak berantakan gitu loh, jadi kayak nggak tersusun, yang diambil rapih dari atasnya aja gitu, terus di bawahnya kan posisinya tetap. Jadi saya kayak nggak yakin teman-teman. Tapi karena pengen juga, ini suasananya bagus banget untuk makan gorengan sore mendung gitu kan. Dan sudah jelang makan malam, jadi cocok kalau untuk pengantar makan gitu. Terpaksa saya cobalah dengan segala kekuatan saya untuk memakannya. Jadi saya makan satu gorengan itu, saya bilang cukup lah ya sudah. Tapi sebelum saya makan, saya mencoba nih untuk minta beli baru. Saya bilang udah deh, nggak usah makan aja deh daripada nggak yakin gitu kan. Saya tanyalah sama pelayan yang tadi itu, Pak, ini masih ada yang di wajan nggak? Saya tunggu aja gitu, nanti saya beli yang baru aja, yang ini
maksud saya diam aja sih, maksudnya saya nggak mau makan ini, biar aja saya beli yang baru kan murah juga kan 5.000. Terus dia bilang nggak ada bu, tinggal itu. Aduh, akhirnya tau nggak teman-teman, saya makan saja satu gitu. Dan setelah itu saya nggak yakin, ya udahlah ya, saya makan itu yang paling yang bawah dari 4 gorengan tuh, yang masih tertumpuk di bawah gitu. Jadi saya yakinnya makan itu aja satu. Itulah cerita saya. Apakah kalian pernah merasakan kejadian yang sama, yang kita kalau belanja di luar atau makan di luar tuh, itu yang paling dikhawatirkan salah satunya. Masya Allah, karena mengingat juga kan Allah memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal dan toyib gitu kan. Itu sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 168, halalan toyiban. Jadi ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan toyiban, makanlah gitu ya dari makanan yang halal dan baik. Kalau sudah kayak gitu kan rasanya nggak baik ya, karena kita khawatirnya tuh ada kandungan virus kah, bakteri dan sebagainya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga sama Allah dengan makanan yang halal dan thayyib, amin ya rabbal alamin. Tapi ini yang terakhir, jadi plot twistnya gini, akhirnya saya ada sedikit kelegaan karena pada saat saya selesai menemani anak latihan berenang, saya mau pulang nih, tiba-tiba mas itu tadi, si pelayannya tadi tuh keluar membawa gorengan yang bentukannya, tumpukan-tumpukan bentukan si bakwan ini itu persis sekali dengan bakwan yang pertama saya pesan. Jadi kayak saya merasa bahwa itu adalah pesanan saya yang pertama yang saya tidak dikasih. Jadi yang diberikan tadi yang saya makan nih adalah gorengan lain gitu maksudnya. Sehingga insya Allah itu lebih sehat. Maksud saya itu lebih membuat saya yakin, lebih lega gitu loh. Tau gak sih rasanya lega yang alhamdulillah ya, kayaknya bukan yang tadi deh yang saya makan gitu. Jadi bukan yang sudah terpercik droplet tadi gitu teman-teman. Insya Allah pelajaran lah ya pokoknya. Aduh, mudah-mudahan pengalaman kayak gini tuh pertama dan terakhir, amin. Teman-teman juga mudah-mudahan gak mengalami perasaan dan pengalaman yang sama dengan saya, selalu dihadapkan dengan makan-makanan yang baik-baik dan halal, amin. Tapi yang pasti berbicara tentang makanan, teman-teman jangan lupa untuk senantiasa memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan si rewel, karena sampai saat ini si rewel masih melakukan genosida kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Oleh karena itu makanan kita halal, toyib, dan tentunya juga tidak terafiliasi dengan si rewel. Mudah-mudahan itu menjadi bagian dari ketoyiban tadi dan kehalalan tadi, amin ya robbal alamin. Sampai di sini dulu. Jangan lupa gunakan hashtag #ainalmuslimin, hashtag #call for muslimah. Assalamualaikum, bye bye.